Roh dalam beberapa tinjauan. Roh adalah unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan. Roh adalah pengendali jiwa dan raga. Roh bertindak sebagai pikiran jiwa dan raga. Jiwa merasakan seolah-olah pikiran itu asli dari diri sendiri. Sebenarnya roh itulah yang bersandiwara sebagai pikiran manusia. Roh adalah sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Ruh berasal dari kata Arya, yang berarti angin, sesuatu yang tak terlihat, tapi berenergi. Apa yang dimaksud dengan roh? Arwah adalah jiwa manusia yang sudah meninggal dunia. Kristen mempercayai bahwa setiap arwah orang benar, ketika mereka meninggal, arwahnya dikatakan ditempatkan oleh malaikat Tuhan ke Firdaus Allah. Dalam pangkuan Abraham Lukas 16,23, sedangkan orang yang tidak benar maka arwahnya akan ditempatkan di Hades. Apakah fungsi roh yang ada pada manusia? Roh Arab. Ruh adalah unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai dahsyatnya surat Al-Ikhlas. Luangkanlah sebentar waktu untuk membaca tulisan ini. Rasulullah Muhammad SAW pada suatu ketika bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di genggamannya sesungguhnya, Qul huwallahu ahad." Itu tertulis di sayap malaikat Jibril. Allahus Somad itu tertulis di sayap malaikat Mikail. Lem Yalid walam Ulad tertulis di sayap malaikat Israel. Walam Yakul lahu kufuwan ahad tertulis di sayap malaikat Israfil. Berkata Ibnu Abbas R.A. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ketika Rasulullah SAW Isra ke langit, Nabi SAW melihat Arasy di atas 360,000 pilar dan jarak jauh antara satu pilar ke satu pilar yang lain ialah 300,000 tahun perjalanan. Pada tiap-tiap pilar itu terdapat padang pasir yang jumlahnya 12,000 dan luasnya setiap satu padang itu seluas dari timur hingga ke barat. Pada setiap padang itu terdapat 80,000 malaikat yang mana kesemuanya membaca surat Al-Ikhlas. Setelah mereka selesai membaca surat tersebut maka berkata mereka, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya pahala dari bacaan ini kami berikan kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas baik lelaki maupun perempuan." Riwayat Anas bin Malik juga merekam kisah berkaitan surat Al-Ikhlas. Suatu ketika 70.000 malaikat diutus datang kepada seorang sahabat di Madinah yang meninggal. Kedatangan para malaikat itu hingga meredupkan cahaya matahari. 70.000 malaikat itu diutus hanya karena almarhum sering membaca surat ini. Anas bin Malik yang saat itu bersama Nabi Muhammad SAW di Tabuk merasakan cahaya matahari redup tidak seperti biasanya dan malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW untuk memberitakan kejadian yang sedang terjadi di Madinah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, maka tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kuburnya. Akan selamat dia dari kesempitan kuburnya dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian Siratul Mustaqim lalu menuju ke surga." Hadis riwayat Qurtubi. Subhanallah. Jika Anda membagikan ini kepada satu orang artinya Anda sudah menyebarkan 10 kebaikan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami langgeng dalam membaca suratul Al-Ikhlas dan mengucapkan, Subhanallah, menjadi manusia. Sesuai yang disabdakan Nabi SAW, sehat, bermanfaat dan wafat dalam keadaan husnul hatimah amin ya rabbal alamin. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang menyampaikan satu ilmu dan orang membaca mengamalkannya maka dia akan beroleh pahala walaupun sudah tiada. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, keluargaku, saudaraku dan setiap orang yang membagikan. Amin. Dan jangan engkau cabut nyawa kami saat tubuh kami tak pantas berada di surgamu. Amin ya rabbal alamin. Indahnya berbagi. Semoga bermanfaat penyebab adanya kehidupan. Roh adalah pengendali jiwa. Roh Kristen angin. Daya hidup yang aktif dalam makhluk-makhluk di bumi. Desakan dari hati nurani yang menentukan cara orang berbicara dan berperilaku. Hakikat roh dalam pandangan Islam. Begini kata Rasulullah As-Suhaili menyimpulkan bahwa roh itu adalah suatu zat yang lembut seperti udara. Ia beredar di seluruh tubuh bagaikan aliran. Apakah yang dimaksud dengan roh manusia itu? Roh manusia adalah bagian dari manusia yang tidak memiliki wujud fisik.
Alkitab mengatakan bahwa roh manusia adalah nafas dari Allah yang Maha Kuasa. Misteri roh manusia. Kayak apa? Buku ini hadir untuk menghapuskan dahaga manusia tentang roh yang selama ini masih dianggap rahasia. Misterius. Roh. Studi Kamus Roh, Browning. Kata Ibrani ruah berarti angin, kel. Pukul 10.13 atau napas kejadian. Pukul 6.17 atau kuasa ilahi, Yeh. 39:9 des. Semuanya mengandung arti yang mempesona. Para ulama sepakat roh itu makhluk atau diciptakan Allah. Para ulama disebutkan bersepakat bahwa roh ialah makhluk atau diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penjelasan 3 di antara konsep roh dalam Islam dan Kristen. Studi komparatif kitab suci. Roh adalah asal dan sumber kepribadian manusia. Seolah-olah seluruh alam wujud ini diciptakan Allah untuk membentuk manusia agar dapat mengenal. Roh Kristen. Jadi, roh dapat berarti daya yang tidak kelihatan, pancaran kehidupan, yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk hidup. Sama dengan penjelasan sama dengan jiwa jika didefinisikan secara luas. Jiwa biasanya mewakili kehidupan, kasih sayang, kehendak, kesadaran, sedangkan roh mewakili unsur-unsur lebih tinggi yang dengannya kita memahami kebenaran rohani.